Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Musdalifah Nihaya, SPSI MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Nur Annisyah dengan NIM 202119056, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, bimbingan konseling Islam dan bimbingan konseling umum. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga yaitu profesional dalam bimbingan konseling, dan yang terakhir yaitu praktek bimbingan konseling. Baik, yang pertama, apa sih itu bimbingan konseling Islam? Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu atau kelompok yang mengalami masalah lahir dan batin, agar ia dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah ke dalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dan harmonis sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Pengertian dari bimbingan dan konseling umum yaitu biasa disingkat dengan BK, proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yaitu bagaimana cara mengembangkan kreativitas anak. Berbagai permainan untuk anak. Cara mengasah kreativitas anak bisa dilakukan melalui permainan. Anda bisa memberikan anak permainan menarik seperti alat musik dari peralatan memasak. Perlu orang tua pahami jika permainan yang diberikan tidak perlu mahal, tapi sebaliknya sediakan lebih dari satu jenis permainan supaya anak tidak mudah bosan. Jika Anda belum memiliki ide mengenai permainan kreativitas anak, tidak ada salahnya untuk mencari ide melalui internet. Anda juga harus memberi kesempatan kepada anak untuk bermain di luar dengan teman-temannya, karena hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan kreativitas, tetapi juga membuat anak berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Adapun cara yang kedua yaitu membiarkan anak berimajinasi. Usia anak yang terus bertambah biasanya membuat daya imajinasinya menjadi tidak terbatas. Hal ini bisa Anda lihat melalui tindakannya yang menjadi senam bermain berpura-pura menirukan sesuatu, serta rasa ingin tahunya menjadi lebih tinggi. Selain itu, biasanya anak akan mencoba untuk mengeksplorasi banyak hal yang ada di sekitarnya. Di sini orang tua bisa membantu anak mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Salah satu caranya dengan mengajak anak berupaya memerankan sebuah tokoh yang diciptakannya. Intinya, berikanlah kesempatan anak untuk berimajinasi. Dan cara yang ketiga yaitu melihat minat dan bakat anak. Cara berikutnya adalah dengan melihat minat dan bakat anak. Lihat apakah anak senang menumpuk barang, menggambar, menari, berolahraga, atau menyukai hal lainnya. Setelah Anda mengetahui minat dan bakat tersebut, mulailah untuk mengatasinya sejak dini. Misal, jika anak suka menggambar, maka sediakan kertas gambar dan krayon. Dengan demikian, maka minat dan bakat anak bisa
bisa terasah dengan baik. Penjelasan yang selanjutnya yaitu profesional dalam bimbingan dan konseling. Adapun yang pertama yaitu kompetensi konselor. Kompetensi konselor ini pun terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagodik, kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Profesional kedua yaitu mengetahui tujuan bimbingan konseling. Seorang pembimbing atau konselor harus mengetahui apa tujuan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerjanya. Yang ketiga yaitu mengetahui dan memahami fungsi bimbingan konseling. Selain memahami tujuan pembimbing atau konselor, juga harus memahami fungsi dari bimbingan konseling. Di antaranya itu pemahaman, preventif, pengembangan, perbaikan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, dan penyelesaian. Yang keempat yaitu asas bimbingan konseling. Keberhasilan bimbingan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut. Yang pertama, asas rahasia, asas sukarela, asas terbuka, asas kegiatan, asas mandiri, asas kini, asas dinamis, dan terpadu. Yang kelima itu kode etik bimbingan konseling. Berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disingkat PBABKIN nomor 01010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Yang kedua yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi. Yang ketiga itu hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Yang keempat yaitu hubungan dengan klien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anda. Silakan duduk. Ibu. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Jadi apa yang membuat Nanda datang ke rumah Ibu? Jadi Bu, saya ini punya masalah terhadap jurusan perkuliahan. Masya Allah, Anda sekarang udah kelas 12 ya? Iya Bu, sebentar lagi saya masuki masa ujian nasional. Jadi apa yang membuat Anda bingung dengan jurusan? Jadi Bu, saya itu ingin mengambil jurusan bahasa. Nah, bapak saya itu menginginkan saya untuk mengambil jurusan yang berkaitan tentang agama Islam. Masya Allah, bagus ya pilihan Anda. Tapi apakah Ananda sudah merundingkan dengan orang tua apa yang Ananda inginkan? Sudah mengkonfirmasi bahwa Ananda inginkan jurusan bahasa Arab? Jurusan bahasa? Kalau hal itu sudah Bu, karena saya bicarakan dengan orang tua saya kalau saya ini mau mengambil jurusan bahasa. Cuman kata orang tua saya begini, lebih baik kamu mengambil jurusan agama Islam supaya kita mendalami agama juga. Oh iya, Masya Allah, betul itu kata orang tua Ananda. Mungkin orang tua Ananda ini berpikir jangka panjangnya, bagaimana ke depan Ananda supaya Ananda ini tidak hanya fokus pada dunia saja, tapi ke akhiratnya juga. Tapi Ibu di sini juga tidak bukan menyalahkan, tapi dengan jurusan yang Anda inginkan, di sini Ibu hanya akan membantu Anda bagaimana supaya Anda
tidak bingung dengan jurusan yang Ananda pilih. Jadi jurusan yang Ananda pilih itu bagus, jurusan bahasa, karena minat Ananda itu di jurusan bahasa. Tapi karena kan terkadang perkataan orang tua dan keinginan orang itu ini terbaik kepada setiap anaknya kan. Jadi ibu sarankan Ananda, kalau Ananda memang ingin fokus terhadap bahasa, maka Ananda harus membuktikan atau memperlihatkan keinginan Ananda betul-betul di jurusan bahasa ini, supaya orang tua Ananda juga anakku ini menginginkan yang seperti ini, mungkin saya terlalu mendekatkan kayak gini. Coba Ananda memberikan kembali dengan orang tua Ananda. Tapi orang tua saya itu punya sifat keras kepala. Jadi kalau misalnya dia orang tua saya bilang kamu jurusan ini, saya harus ikuti. Jadi di sini saya juga punya tekanan batin bu antara memilih apa kehendak saya dan apa kehendak orang tua saya. Saya kan juga nggak enak bu kalau misalnya saya ngelawan orang tua. Jadi gimana? Masya Allah ya. Jadi gini, pertama ibu mau meluruskan dulu perkataan Anda. Tadi Anda bilang orang anak sekolah, jangan begitu. Di sini orang tua berperan yang terbaik untuk anaknya. Di sini sifat keras kepala yang Anda maksud ini maksudnya tegas terhadap anaknya. Bagaimana anaknya ke depan, apalagi anak ini anak perempuan. Jadi mungkin Anda belum ini karena Anda merasa tertekan, merasa hanya keinginan orang tua Anda saja yang diinginkan, tapi tidak pernah mendengarkan keinginan Anda sendiri. Jadi alangkah baiknya Anda mencari suasana pas di mana orang tua Anda lagi santai, lagi tidak memikirkan sesuatu, dan di situ Anda mulai mengobrolkan atau membicarakan bagaimana Anda ke depan, bagaimana kita daripada Anda mengambil jurusan yang orang tua Anda inginkan, tapi Anda sendiri ini merasa berat menjalaninya suatu saat nanti. Jadi alangkah baiknya Anda berbicara baik kepada orang tua, berbicara kepada orang tua Anda bagaimana baiknya supaya tidak terjadi perselisihan antara Anda dan orang tua Anda. Saya juga berpikir seperti itu karena saya juga tentunya ketika saya mengambil jurusan yang orang tua saya sarankan, saya nggak serius menjalani yang tersebut. Jadi kedepannya ini saya takut apakah saya bisa melanjutkan sesuatu yang bukan minat saya. Ya sih, dalam dunia agama itu baik, cuman saya ini mengikuti minat saya kepada jurusan bahasa Inggris. Kalau soal agama, mempelajari agama, saya bisa juga cari di luar atau ikut organisasi tentang keagamaan. Insya Allah ya. Jadi ini saran ibu, bukan berarti anak tersebut, tapi ini hanya saran ibu. Baiknya Anda membuktikan bahwa Anda menjelaskan kepada orang tua Anda bahwa jurusan bahasa ini gini, bahwa ini bagus untuk kedepannya, untuk ngajar, untuk jadi bisa banyak profesi yang bisa diambil dari jurusan bahasa misalnya kan. Nah terus kalau misalnya orang tua Anda tetap bersekutu untuk saya bisa mengikuti majelis-majelis, ada komunitas kan banyak gitu, kita bisa mengikutinya sambil mengambil jurusan, karena banyak juga teman-teman Anda yang lain itu mungkin yang jadi apalagi kita kan ada OHIS di sekolah ini kan. Jadi Anda bisa di situ, dan untuk memperdalam lagi kan bisa nanti bergabung lagi pasti komunitas nanti pasti kampus. Jadi untuk lebih baiknya Anda dulu untuk doa, ikhtiar dengan tapi jangan pernah membantah kata-kata orang tua, jangan melawan, dan apa yang orang tua Anda katakan itu adalah yang terbaik. Walaupun Anda memang tidak menyukainya, tapi kita dengarkan saja dulu. Nanti Anda lakukan semua apa yang Anda inginkan supaya orang tua Anda juga mengerti dengan apa yang Anda inginkan. Jadi begitu. Supaya Anda tidak
berselisih lagi dengan orang tua, Anda bagusnya seperti caranya ibu tadi katakan. Kalau begitu saya harus bicarakan lagi dengan orang tua ibu dengan pikiran jernih. Terima kasih Bu atas saran yang Ibu berikan. Mungkin saya akan melakukannya nanti ketika di rumah. Iya, jadi jangan menganggap orang tua Anda ini keras kepala ya. Jangan orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi Anda fokus saya tetap dia kepada Allah dan buktikan bahwa jurusan ini tuh memang baik buat Anda ya. Jadi jangan pernah melawan orang tua. Apapun yang orang tua katakan kita dengar. Tapi nanti pada saat kalau memang sudah tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan juga, Anda bisa bicara begini Bu ya. Bicarakan baik-baik, jangan api di bawah api, maksudnya api di lawan api, karena itu akan membuat orang tua Anda emosi dan Anda juga pasti akan merasa tidak tertekan dengan orang tua Anda gitu. Jadi perbaiki dulu perasaan Anda, terus mendoakan Anda, terus bicara dengan orang tua Anda, ini Pak, saya gini, jurusan bahasa itu bahasa ini juga itu tidak fokus di dunia saja, karena ada juga komunitas nantinya yang membuat saya memperdalam. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa mengalami dengan hidupnya. Terima kasih Bu atas sarannya. Saya sangat berterima kasih terhadap Ibu. Mungkin setelah ini saya akan melakukan saran Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Semoga sukses Anda. Baik Bu, Assalamualaikum.